Kawan, saya sekarang ada di komplek pemakaman Sukun. Ini adalah komplek pemakaman yang dibangun di era masa Hindia Belanda. Komplek ini sangat bersejarah, meskipun sebenarnya juga dianggap menyeramkan. Tapi di Kota Malang ini menjadi komplek wisata yang kerap menjadi kunjungan bagi masyarakat. Jadi pemakaman Sukun ini juga dikenal dengan komplek pemakaman Londo. Jadi karena yang dimakamkan di sini rata-rata memang dari penjajah Belanda. Namun seiring waktu makam ini juga digunakan untuk pemakaman bangsa Indonesia, jadi pribumi dan seterusnya. Jumlahnya mencapai ribuan, jadi sangat luas sekali. Dan karena memang rata-rata yang dimakamkan orang Eropa, jadi konsep pemakamannya terlihat besar-besar, terlihat dengan gaya gaya gotik, kemungkinan seperti itu ya istilahnya. Jadi di sini memang ada pengembangan kopi yang ditanam di sela-sela pemakaman Londo. Hasilnya namanya kopi ulang. Jadi memang di sela-sela makam atau di pinggir jalan telah tertanam kopi yang sudah mulai berbuah. Kawan, saya siang ini bersama dengan Pak Roni. Pak Roni ini apa Pak istilahnya kalau di sini Pak? Saya sebagai Kepala UPT, Kepala UPT Pemakaman Umum Kota Malang. Jadi yang jaga makam. Betul ya, Ketua Penjaga Makam. Pak Roni mau dapat cerita ini. Tadi panen kopi. Sebenarnya apa sih yang sedang dilakukan sekarang ini? Jadi gini, awalnya itu kita melihat potensi sumber daya alam di makam. Lalu kayaknya ini potensi yang sangat luar biasa ya, sumber daya alamnya. Cuman akhirnya kita berpikir ya, supaya makam ini tidak hanya fungsi untuk menanam jenazah saja, tapi juga kita maksimalkan ada fungsi lain. Gitu. Tuh. Akhirnya kita buat program namanya Grief Go Green Plus ya. Jadi makam yang hijau tapi produktif plusnya. Nah, kita pilih, akhirnya kita tanami kopi. Tuh. Ya sekarang ini tinggal metiknya. Kita nanam mulai bulan Maret tahun 2017. Itu kita mulai penanaman itu. Berarti sudah berapa tahun Pak? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Nah, kita sudah mengalami 2 panen, cuman yang lainnya masih kecil. Yang hari musim ini agak lumayan besar ini, Pak, tapi belum maksimal. Iya, hasilnya sampai berapa banyak Pak? Prediksi saya untuk tahun ini bisa mencapai 1,5 ton. 1,5 ya. ton. Berapa batang pohon itu Pak? Ada 5.400. Itu belum buah semua. Karena ada yang masih baru nanam sekitar 1.000 pohon itu bulan Desember kemarin. Jadi masih proses pertumbuhan. Pak, ini luasannya berapa sih Pak yang makam ini Pak? Itu yang dipakai kantor itu 2 hektar. Untuk area makam itu 12. 10, jadi totalnya ini 12 hektar. 12. Ya. Pak, boleh cerita makam ini sebenarnya makam apa sih atau punya nilai sejarah di mana? Oh, sejarahnya luar biasa ini. Ini masuk buplin pemerintah zaman Belanda. Itu buplin yang ketiga, khusus direncanakan untuk pemakaman Belanda. Ya. Kemudian tahun 45 Belanda kalah dengan Jepang ya. Tahun 32 ya. Nah, dikuasai oleh Jepang. Nah, ada area khusus tentara Jepang dengan para pejabat politiknya. Kita juga ada kompleknya di sana. Komplek Jepang ya.
Kemudian di era kemerdekaan ini baru dikhususkan untuk menjadi makam Nasrani. Tuh. Berarti sebenarnya pertama tahun Makam berapa? Belanda. Tahun berapa dibuka? Ini dibangun tahun 1921. 1921. Iya, perancangnya itu arsiteknya itu yang merancang Ijen. Nah, namanya Thomas Creston. Nah, di luar biasa orang ini memang ahli arsitektur bener dari zaman Belanda. Kalau Thomas itu Creston itu dimakamkan di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Itu. Kemudian kenapa kita pilih kopi gitu ya? Ya, itu lagi. Nah, kenapa kita pilih kopi? Karena saya banyak pilihan ya waktu itu. Pilihan saya jatuhnya itu ke kopi. Ya. Karena apa? Ada keterikatan sejarah. Orang-orang Eropa itu masuk ke Indonesia, khususnya di Jawa. Itu kan tertariknya karena hasil buminya. Iya, termasuk salah satunya kopi yang paling besar. Nah, Belanda kaya itu juga karena kopi di Indonesia. Maka kita kembalikanlah sejarah itu supaya ada keterkaitan gitu. Ini banyak tokoh-tokoh baik politik ya, tokoh pejuang juga banyak di sini. Artinya saya ingin tempat pemakaman ini juga bisa menjadi memberikan nilai edukasi untuk generasi-generasi yang akan datang. Itu. Kemudian di samping itu kenapa kita berdayakan seperti ini? Ada taman produktif. Kita harapkan tujuan akhirnya nanti ini adalah tempat kematian yang bisa memberikan kehidupan. Nah, ini kami sudah komitmen ya. Makam umum pemerintah Kota Malang ini kita jadikan semacam pabrik oksigen yang segar. Karena apa? Ruang RTH Kota Malang ini sudah kurang. Jadi perlu ada tambahan RTH. Makanya makam akhirnya menjadi multifungsi. Pertama untuk pemakaman, yang kedua untuk sebagai fungsi RTH, ruang terbuka hijau. Di mana dalam ruang terbuka hijau ini kita tanami tanaman-tanaman ini supaya untuk keseimbangan kehidupan. Jadi oksigennya akan lebih banyak lagi yang kita hasilkan. Oke, Pak Roni, kita ngobrolnya tentang kopi, tentang kuburan, tentang sejarah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Roni. Sampai jumpa.